Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma, Bu. Ibu? Irma. Irma, baik Bu Irma. Saya mau nanya, kan suami saya kan itunya kan Bahasa kasih? Bahasa kasihnya sentuhan fisik sama pelayanan. Oke. Dia kan kerjanya di Jakarta. Sekarang kerjanya di luar daerah, di Pekanbaru. Itu gimana, Bu? Caranya? Iya, takut. Ibu bahasa kasihnya apa kalau ibu? Ibu deteksi bahasa kasih ibu apa? Sentuhan fisik juga. Sentuhan fisik. Oh, kalau ketemu seneng banget. Emang sering pelukan gitu. Ibu tugas di mana suami kalau boleh tahu? Kenapa? Tugas di mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Ibu tidak ikut ke sana? Enggak, karena anak-anak di sini. Oh, berapa bulan? Berapa kali Ibu sana? Enggak, suami saya pulang sebulan sekali. Oh. Padahal dicas disuruh setiap hari. Cuma kalau cuma video call aja, kadang-kadang gitu-gitu aja. Oh gitu ya, ya Allah. Tapi kan nggak bisa nyentuh. Bukan pujian ya kata-kata ini ya, bahasa kasihnya ya. Sentuhan fisik dan pelayanan. Pelayanan, oke. Ya sudah. Kalau saya Bu, waduh, saya ikut itu. Untung suaminya bukan sentuhan fisik. Kalau saya, ya, kalau saya punya bahasa kasih suami saya sentuhan fisik. Sebisanya sering ketemu. Gimana caranya? Ya, gimana caranya tuh? Nah, untuk sementara ya sudah. Kalau memang dia pelayanan juga sebetulnya nggak maksimal kan kalau hanya lewat video call gitu ya. Ya, pada saat beliau datang, dua itu harus terpenuhi. Untuk sementara ya, untuk sementara ya. Mudah-mudahan ibu ada jalan keluar, bisa suami yang kembali kerja ke Jakarta itu yang diminta, atau ibu yang ke sana bawa anak-anak. Kalau saya sih bawa anak-anak ke sana. Gitu. Kalau saya ya, iya. Kalau bahasa itu tadi, kalau bahasa kasih utamanya suami nggak sentuhan fisik, mungkin cuman misalnya waktu dan pujian itu enak. Di telepon kita puji aja terus. Waktu kan itu tadi kan, dengan kita teleponin waktu dan kita puji aja terus, itu terpenuhi gitu. Cuman karena dia sentuhan fisik, ya sudah. Untuk sementara ya, kalau beliau datang itu ibu nggak boleh kemana-mana. Oke, ya, iya. Ada taklim juga nggak usah ikut. Ya, ya, ibu layani suami, sentuh terus ya. Mudah-mudahan dia kecas walaupun sebulan sekali ya. Itu rindu banget dong ya. Udah berapa tahun menikah? Udah hampir 12 tahun. Masya Allah. Berapa lama pisah-pisahan? Kalau ini baru proyeknya baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan ya, baru 6 bulan ya. Oke, ya, doa lagi Bu, doa lagi mudah-mudahan dia di Jakarta. Ya, nggak selamanya di daerah, kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang. Karena suami-suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik tuh sebetulnya kalau dia mau ngomong nih, cuman mungkin suami ibu santun ya, maunya ditemenin terus. Ya, menurut pengalaman gitu, menurut riset ya, biasanya kalau yang suami sentuhan fisik itu mau kemananya sama-sama terus. Ya, makanya ibu monggo atur sedemikian rupa kalau beliau pulang dilayani ya. Ya, makasih Bu. Seneng banget ini ya. Jadi waktu pas dikasih pengumuman bahwa suami akan pindah keluar kota, apa perasaannya pada saat itu Bu? Gundah gulana nggak? Gundah gulana ya? Oh iya ya, baik banget ibu ya. Kalau saya, Mas, aku ikut. Ya, untung suami saya nggak bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Jadi dia pergi kemana-mana sendiri, saya nggak ikut, nggak apa-apa. Yang penting sudah dilayani, sampai di rumah dilayani, minum. Yang paling penting tuh minumnya, makannya, ya, barang-barangnya kecil-kecilnya. Atau kalau dia lagi kerja, saya harus ikut itu. Cuma kalau lagi datang plekmatis saya, ya Allah, maaf ya Mas, apa mau tidur? Ya gitu. Ya baik, tadi ibu sebelah sana ya. Di sebelah sini Bu. Sebentar ya Bu. Di sebelah sini dulu ya Bu. Nanti kita ke sana ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurius. Ya Bu. Mau bertanya. Siap Ibu. Alhamdulillah dulu ya Ustazah. Hari ini kita dapat materi yang benar-benar baru sekali ini saya mendapatkan. Oh, Masya Allah ya. Ini kalau seandainya ada satu bapak, ibu dan bapak itu udah umur 70 tahun ya, di atas 60 tahun gitu. Mungkin kalau bahasa kasih yang lain masih bisa, tapi kalau yang namanya fisik rasanya udah sama-sama tua lah, nggak usah gini-gini lah gitu ya. Nah itu bagaimana gitu guys? Kadang perempuan suka berpikir seperti itu. Udahlah, nggak perlu begitu-begituan. Ini ibu cerita tentang diri ibu? Enggak. Oh bukan, kirain. Kalau langsung diri ibu langsung saya kasih tips. Enggak, soalnya ada seperti itu ya, sama-sama tua lah, kita nggak usah perlu bahasa fisik, nggak usah perlu deh yang bahasa fisik. Yang lain, pelayanan, hadiah, waktu masih bisa gitu. Tapi ya seperti itu bagaimana gitu. Ya. Mohon keterangan penjelasan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Ibu, Masya Allah. Sentuhan fisik kan nggak selamanya yang dikategorikan hubungan intim Bu.
Dipeluk aja. Dipeluk aja gini. Pegang tangannya, peluk, gitu aja Bu. Pegang tangannya, peluk, usap-usap. Karena deh Ibu ya, suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik itu terus-terusan kepengen disentuh fisiknya daripada orang lain yang sentuh, ya kan? Karena memang baterai dia yang tempat charge-nya adalah baterai sentuhan fisik. Jadi bukan hubungan intim Bu, sentuhan fisik itu. Dibelai aja, dipegang tangannya, atau dipijet-pijet. Isek-isek, tahu isek-isek nggak Bu? Nah di belakang tuh, itu sentuhan fisik. Ya, isek-isek. Atau bahkan dia yang meluk kita biasanya. Yang penting istrinya jangan begini. Itu sakit hati tuh. Suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, dia akan sering sentuh istrinya. Please, kalau istrinya bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik, tahan Bu. Ya Allah. Ya, kenapa? Itulah bahasa cintanya pasangan kita. Itu kaitannya sama kerja otak soalnya, sama sistem saraf. Ini kan listrik Bu. Tubuh kita tuh listrik. Baterainya itu adalah 5 tadi, agar listrik ini jalan. Hidupnya itu menjalani rumah tangga itu penuh gairah jadinya, penuh rasa. Ada juga orang bertahan rumah tangga 30 tahun, tapi Bu gimana suami? Ya gitu deh. Ngerti-ngerti aja Bu Aisyah. Loh kok ngerti-ngerti aja? Kan ibu yang harusnya ngerti suami ibu. Ya saya mah ya terima aja. Kan gitu ya. Itu sayang. Bukan nggak boleh, boleh aja berumah tangga gitu. Cuman sayang banget. 30 tahun bersama-sama, tapi isinya nggak ada gairahnya, nggak ada cintanya, nggak ada kasih sayangnya. Itu yang tidak mawaddah warahmah itu nanti. Maka berupaya terus kita bertaklim di sini untuk mencari itu, bukan? Bahkan sudah dapat sebetulnya, cuman lebih kuat lagi, dilanggengkan lagi kayak gitu. Ya. Nah, teknik ini sebenarnya teknik yang supaya lebih mudah untuk menjalankan listrik di tubuh masing-masing diri kita. Ya Bu? Iya. Dan tidak usah malu. Siapa ibu yang bahasa kasih utamanya menerima hadiah? Bilang sama suami, ya aku senang banget ya hadiah yang kamu kasih. Waktu kamu kasih waktu ijab kabul, aku simpan loh sampai sekarang. Ya, ya ibu gitu ya. Iya. Jadi bilang aja, ya. Menurut teori, katanya bahasa kasih harus di-charge setiap hari. Cuman sayangnya aku bahasa kasih utamanya menerima hadiah. Apakah setiap hari harus menerima hadiah? Ya, hadiah itu nggak mesti barang ibu. Ibu dibawain kue, dibawain gorengan, dibawain coklat. Siapa suka dibawain coklat? Itu kan? Itu adalah bahasa kasih menerima hadiah. Ya, ibu seneng nggak kalau setiap hari? Seneng banget. Kadang-kadang coklatnya beda-beda, nah kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ibu tadi mana mic-nya? Oh, ada di sini sayang. Kesini dulu ya sayang ya. Nanti habis itu pas saya jelasin, mic-nya boleh dijalankan ke sana ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dokter Aisyah, Ustazah, aku mau nanya. Kan aku namanya sayang? Nama aku Mariani. Ibu sudah menikah kah? Aku sudah menikah, okay. Tapi belum diberi momongan. Oh gitu, baik. Terus? Aku mau nanya nih, kalau misalkan suami aku kan ininya pelayanan sama kayaknya sih antara waktu dan pujian. Nah, lebih ke waktu sih. Waktu, oke. Pelayanan waktu suami ya. Terus? Sedangkan aku itu sentuhan fisik sama waktu. Nah, jadi gini, dokter. Dapat nggak ibu tuh selama ini? Nah itu yang saya mau nggak. Oh, gimana caranya ya? Jadi selama ini saya nggak pernah dapat, sedangkan di rumah itu kan saya belum ada momongan ya. Jadi kayak terasa sepi, hampa gitu. Gitu ya, ibu sedih jadinya. Udah berapa tahun ibu nggak ada momongan? Udah 4 tahun. Oh, barangkali itu juga tuh bahasa kasih ibu tidak terpenuhi, energi ibu tidak ada, rahim ibu tidak ada energinya. Makanya orang yang belum hamil-hamil, dokter kan suka bilang ibu kecapean. Ya, kenapa? Listriknya nggak ada. Iya, charger baterai itu adalah bahasa kasih tadi. Ya, jadi gini, boleh nggak? Bisa ngobrol berdua nggak? Kan sama-sama waktu, senang. Ya, ceritain tentang modul hari ini. Dan sampaikan, saya juga dulu pertama kali belajar ya tentang bahasa kasih. Saya bilang sama suami saya, ya bahasa kasih aku ternyata sentuhan fisik. Makanya itu tadi, dia saya suruh sentuh pertama mukanya gitu. Gitu tadi. Gitu-gitu, biarin aja Bu. Nanti lama-lama ya akan menjadi biasa.
sampaikan juga bahwa Rasulullah SAW juga bilang, apabila suami istri itu berpegangan tangan, maka dosa-dosanya akan turun atau jatuh dari ujung-ujung jarinya. Berarti bahasa kasih sentuhan fisik itu memang ada di agama kita dan dianjurkan, ya. Rasulullah SAW itu sama cucunya luar biasa. Ibu tahu kisahnya cucunya, anaknya Zainab, namanya Umamah itu, ya. Rasulullah kalau sholat berjamaah itu Umamah digendong loh, gendong, nanti pas sujud ditaruh di samping, pas nanti habis mau naik lagi digendong lagi, gitu itu apa luar nggak apa ya. Kita kalau lihat, ya Allah, seorang nabi, seorang rasul sama cucunya begitu. Kenapa? Beliau mau ngecharge bahasa kasih cucunya ini yang penuh. Bayangkan, Hasan Husain diajak main apa? Onta-ontaan. Ya, kadang disuruh duduk di sini, sebelah sini Hasan, sebelah sini Husain. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, Hasan Husain, ya, kamu menunggangi kuda yang luar biasa, Hasan Husain bingung, siapa kudanya? Itu dibawa, oh Rasulullah. Terus Rasulullah melirik cucunya, iya, tapi mereka pengendara kuda yang luar biasa. Bayangin tuh, dikasih pujian, dikasih kata-kata sanjungan, ya. Pernah juga Zaid, ya, duduk di sini, ya, salah satunya Hasan atau Husain duduk di sini, ya, dipeluk, sentuhan fisik bukan, didoakan, ya. Itu memang harus begitu sebetulnya supaya listrik ini nyala ini, sehingga hidup kita enak, nyaman, ya. Dan karena ini banyak yang belum paham, gak apa-apa disampaikan. Rupanya ada teori penelitian tentang bahasa kasih, ya, supaya yang listriknya ini sampaikan aja gitu. Karena kalau ibu bahasa kasihnya charge-nya kosong, ovum tidak ada energinya, ya, rahim juga tidak ada energinya. Ini yang membuat lama punya momongan. Apalagi ibu kan pemikir, ya, kalau kelihatan wajahnya, ya, apa-apa dipikirin, ya Allah, kelihatan banget gitu. Suaminya pasti yang mau buru-buru aja, ya. Pendiam juga, oh sama-sama pendiam dong, ya. Iya, dibilang aja, ya, Bu, sampaikan ya sama suami, ya, dalam waktu luang, nggak usah marah-marah, tenang-tenang aja, ya. Oh maaf, dua lagi kali, ya, habis itu kita tutup supaya nanti kita siap-siap untuk sholat zuhur. Barangkali mau sholat di masjid. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tanya, kalau Ibu punten namanya, Bu? Oh iya, ya. Nama saya Ires. Iya, Pak, Ibu? Ires. Ibu Ires. Ya, baik Ibu Ires. Saya mau tanya, tadi kan Ibu kalau untuk menjelaskan anak-anak bisa kita deteksi dengan gampang gitu, ya, kalau bahasa kasih anak-anak. Tapi bagaimana kalau bahasa kasih pasangan? Ketika saya merasa misalnya suami saya ini kayak flat banget. Jadi kalau ibu tadi bilang siapa yang masih bingung tentang bahasa kasih suaminya, saya masuk yang bingung. Oh gitu, ya. Nah ini gimana tipsnya untuk mendeteksi bahasa kasih yang tepat, yang pertama dan kedua tadi, gitu, ya, untuk kita misalnya mengobservasi kayaknya gimana sih gitu yang tepatnya. Terus yang kedua ini sebenarnya pengalaman seorang teman gitu, ya. Dia bilang bahasa kasih suaminya itu sentuhan fisik. Lalu menurut dia sudah memenuhi itu, tapi sayangnya tetap ada wanita lain gitu. Ya, padahal dia kayaknya menyentuh secara fisik hampir tiap hari, misalnya memeluk apa-apa. Nah kalau seperti ini bagaimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ires, untuk kita mendeteksi bahasa kasih pasangan, itu lihat apa yang paling sering dia lakukan selama ini, ya. Paling sering dia lakukan, gampang kok itu. Gampang kok. Orang yang bahasa kasihnya pujian, itu selalu ngomongnya pasti ada, keren gak gue? Atau dia menceritakan sesuatu tentang apa yang dia lakukan, dan kelihatan banget bahwa dia senang dipuji gitu. Itu ketahuan kalau bahasa kasih yang senang pujian itu. Bahasa kasih sentuhan fisik apalagi itu paling sering kelihatan itu. Paling sering kelihatan itu, ya. Saya sering dari jauh aja kalau lewat jalan suami istri jalan, saya udah tahu langsung itu bahasa kasihnya apa salah satunya, ya. Karena itu gampang sekali kelihatan kalau bahasa sentuhan fisik, ya. Yang sulit itu adalah kalau kita bahasa kasihnya hadiah dan kita nggak pernah kasih hadiah, jadi nggak pernah lihat respon dia, ya. Coba nanti dicari kalau bahasa kasih utamanya udah dapet nih, ya, tapi bahasa kasih keduanya kok yang pelayanan enggak, sentuhan fisik enggak, pujian enggak, kan gitu, ya. Kemudian apa, ya? Coba sekali-sekali kasih hadiah. Kalau dia dikasih hadiah seneng banget dan dipakai hadiah itu, berarti bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, kayak gitu. Suami saya tuh kalau dikasih hadiah dia cuma lihat aja,
beli di mana? Gitu doang. Habis itu taruh lagi. Oh berarti bukan hadiah dia, bukan hadiah, ya, bukan hadiah. Tapi kalau suami saya, dia telepon saya, kamu lagi ngapain? Oh saya lagi bebenah lemari mas. Oh seneng banget ya, seneng banget ya. Oh bagus, lanjutkan. Oh itu berarti pelayanan. Itu seneng banget itu suami saya, ya. Aduh. Terus kalau bahasa kasihnya apa tadi? Sentuhan fisik sudah, apalagi tadi? Pujian sudah, hadiah sudah, apa? Waktu. Kalau dia dikit-dikit ya melarang kita pergi dan selalu sama dia, itu waktu. Kalau suami saya nggak pernah melarang saya pergi. Nggak pernah dia larang saya pergi, ya. Pokoknya saya udah minta izin, terus waktu dia bilang iya, ayah terima kasih atas restunya, aku terharu banget ya. Itu kena dia, kenapa? Bahasa kasih keduanya adalah pujian, kata-kata sanjungan. Sama Bu, saya juga nggak ada yang ngelarang. Kalau pergi. Barangkali mau ngelarang suami kita, kalau suami kita mau ngelarang udah terserah dia gitu ya. Iya. Baik. Tadi kalau suami saya bahasa kasihnya sentuhan fisik, tapi kok ada perempuan lain ya? Itu sesi yang kemarin tuh Bu kita bahas. Itu bukan suaminya yang salah dan bukan istri yang salah. Ada makhluk lain. Ada perempuan lain ini yang memang niatnya mau harta dan harta. Ya, ini jadi ada faktor luar lagi. Ya. Jadi pertanyaannya lagi lebih detail. Taunya bahasa kasih suaminya sentuhan fisik setelah berapa lama nikah? Kalau dia sudah 10 tahun nikah, baru tahu tahun ke-9 dan dia punya perempuan lain di tahun ke-5, itu berarti terlambat. Terlambat dong. Ya. Tapi kalau dari awal emang sudah tahu, makanya dia selalu lakukan sentuhan fisik, terus masih juga seperti itu tadi, itu ada memang ya modus pelakor di situ. Jadi itu yang perlu ditanya lagi Bu. Tapi kalau sudah terlanjur gimana? Berdoalah. Untuk apa? Untuk dijauhkan pelakor ini dengan kata-kata. Bayanginnya apa? Masih ingat waktu itu Ibu apa? Dorong ke laut. Itu doa otak kanan, imajinasi, visualisasi. Atau antara suaminya dengan perempuan itu ada tembok Cina yang nggak bakal bisa ketemu, bisa begitu. Ya, kalau sudah terlanjur ya sudah, kita doa, tarik kembali suami, ya, dengan betul-betul niat menambah lagi banyak ilmu-ilmu untuk ya bisa mendeliver rasa cinta yang cocok dengan bahasa pasangannya. Ya. Zaman dulu nggak belajar kayak gini ya Bu. Pokoknya, cuman kenapa awet-awet zaman dulu ya? Nggak ada media sosial. Iya tuh Ibu berapa tahun Bu? 60 tahun? 50 tahun? Subhanallah, Masya Allah. Karena zaman dulu itu tadi itu faktor-faktor pencetus luarnya yang nggak ada. Ya, Alhamdulillah. Kalau zaman dulu bapak-bapak kalau memang dia pergi keluar kota dan susah baliknya, dia jelas-jelas nikahin. Kakek saya orang Makassar, tapi dia selalu misalnya ya ada tugas ke Malaysia, dia nikah juga di Malaysia, tapi jelas gitu. Oke, ada lagi? Satu lagi. Oh, di depan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hira Dok. Ibu Ira? Ya. Ya. Ini kan berbicara tentang dengan pasangan ya Dok. Ya. Saya mau pertanyaan saya ini tentang orang tua saya. Ya. Usia pernikahannya udah 37 tahun. 37 tahun ya, baik. Kemudian kalau dibilang berantem ya berantem kecil-kecil, namanya makin tua kan makin sensitif ya Dok. Iya betul. Apa namanya nanti kesenggol dikit, Pak ini tapi ngedumel aja gitu namanya mama. Yang disentuh, yang disenggol siapa? Maksudnya kesenggol. Kesenggol, nggak sengaja. Maksudnya nggak apa namanya tersinggung dikit. Oh gitu. Tersinggung, kesenggol kirain senggol sentuhan fisik. Tersinggung dikit, aduh papi ini nanti. Ibu saya ceritanya, kebetulan saya sudah menikah dan masih tinggal sama orang tua. Ya. Jadi mungkin ibu saya papi tuh, tapi ngedumel jadinya. Begitupun dengan ayah saya. Kemudian nanti mami tuh ada aja pokoknya 2 hari sekali lah atau 3 hari sekali, tapi maksudnya harmonis aja gitu, saling cinta dan segala macam ya kayak dokter bilang rumah tangga zaman dulu lah. Iya betul. Masih nggak ada masalah yang besar dan ini masih mesra-mesraan. Nah, pertanyaan saya ini kan tentang pasangan dan kayaknya agak bukan nggak mungkin ya, agak susah untuk saya menjelaskan tentang ini di hubungan mereka. Oh, untuk orang tua. Ya, untuk orang tua. Materi ini maksudnya bahwa gini loh Pak, papi itu punya bahasa kasih begini dengan usia beliau yang sudah cukup tua ya. Nah, pertanyaan saya kebetulan karena saya masih ada di rumah,
bisa nggak saya sebagai anaknya ngecharge supaya apa ya, supaya ya dua-duanya bahagia selalu gitu intinya. Bukan ya, apakah ini bisa berlaku untuk orang tua atau hanya antara pasangan? Ini berlaku untuk semua manusia ya. Bahkan ini kan bayi aja, bahasa kasih kita kan sudah ngecharge ya. Kan udah dicharge dari kecil, dari bayi ya. Cuman ya umur 3 tahun tidak semuanya perlu dicharge gitu. Hanya 2, satu di sini, satu di sini gitu ya. Kalau untuk orang tua karena mereka sudah sepuh, kita perhatikan dulu bahasa kasih ibu kita. Apa? Ya, bahasa kasih ayah kita. Kita bisik-bisik. Kapan bisik-bisiknya? Ya, kalau lagi santai. Ya, kalau sama papa tahu nggak? Jadi bikin omongannya jangan seminar kayak seperti ini. Lama nanti 3 jam. Papa, tahu nggak Pak? Ternyata langsung aja ngomong bahasa kasihnya mama itu Pak. Bahasa kasihnya mama menurut ibu apa? Ibu Ira apa? Sentuhan fisik? Sentuhan fisik dan pujian Pak. Tapi itu harus setiap hari Pak di charge-nya. Bapak bikin ya, coba cek ya. 2 minggu aja deh. Bapak sentuh mama, peluk Kak, usap-usap kepala. Kalau mama agak apaan sih Bapak? Langsung puji, ih mama tambah cantik kalau gitu gitu ya. Coba gitu ya Pak ya. Ya, oke. Satu dulu, jangan dua-duanya, satu aja dulu. Satu dulu 2 minggu, ya. Nah, habis itu mamanya. Mama, bahasa kasih papanya Mbak Ira apa bahasa kasihnya? Oke. Selama ini udah dilayanin nggak sama mama? Ya. Oke, bilang aja sama mama. Ternyata bahasa kasih papa tuh pelayanan. Selama ini yang mama layanin terus pasti papa suka tuh Ma. Gitu aja. Kalau orang tua tuh nggak usah mama salah, nggak boleh kita disalah-salahin. Selama ini yang mama layanin tuh papa suka tuh. Kalau mama layanin terus tambah suka tuh. Tapi kasih pujiannya Pak Ma. Karena papa tuh bahasa kasihnya ada pujian juga gitu. Yang bener, coba deh Ma 2 minggu, lihat deh, tambah mesra. Bisa aja kamu, gitu kan? Nah, coba begitu. Nah, adapun orang tua kalau kita tinggal di rumahnya mereka, dia cerita sama kita, biarkan itu sebagai teknik releasing pada dirinya. Kita jadi garbage can, dari tempat sampah aja nggak apa-apa. Dan nggak usah juga dipikirin banget. Kenapa? Mereka habis curhat sama ibu, habis itu dia mesra kok. Sementara anaknya mikir, gimana ya papa ya? Gimana? Udah peluk-pelukan di dalam. Ya kan? Nah iya, maka jadikan tempat sampah aja. Oh gitu, kasihannya mama. Tapi mama hebat, sama papa bisa oke terus sampai gitu aja terus. Pujian, betul. Sesuai bahasa kasihnya. Betul. Charles, iya, bisa. Tapi tadi ajarkan juga, nggak apa-apa kok, ini pakai bahasa kita aja nggak apa-apa. Ya, umur berapapun tetap harus ada chargernya. Buat apa? Buat listrik di tubuh kita. Masalahnya itu. Kan sebelum kita meninggal ini nyala terus kan? Iya, umur berapapun. Ya, berikan cinta kita sesuai bahasa kasih utama. Karena bahasa kasih 55 kan ada. Ya, tapi cari bahasa kasih utama dan untuk melanggengkannya cari bahasa kasih yang kedua. Oke? Bu Aisyah tanya, bahasa kasih kita itu bisa berubah nggak urutannya ataupun bisa jadi berubah-berubah nggak? Jadi seiring waktu mungkin jadi yang berubah, ya berubah. Yang tadi pertama apa, kedua apa, jadinya apa sama apa gitu. Enggak berubah. Enggak berubah dia. Kenapa? Dia urutan baterainya kan waktu di dalam tubuh dia udah diatur sembilan gitu. Cuman yang di pinggir itu apa sebagai bahasa kasih pertama, itu tadi salah satu dari 5 ini gitu. Walaupun ini 5-5-nya kita butuh nih. Enggak kayak contohnya misalnya kayak saya gini, kan sentuhan fisik dan pujian. Tapi saya kok jadi mikir nggak apa-apa nggak dipuji asal dikasih hadiah gitu. Nah jadi maksudnya kan jadinya kan itu sebetulnya bukan berubah bahasa kasihnya tapi kompensasi itu. Ya udahlah biar saya ada mendingan karena kan bisa jadi bahasa kasih Bu Vera yang menerima hadiah nomor 3. Jadi dia langsung nyambernya ke situ gitu kan? Iya pasti senang banget. Ini ngecharge-nya soalnya bagian ngecharge-nya. Dia letaknya gitu sih kan tempat charger. Berarti ini bisa kita aplikasikan ke mertua, ke ipar. Iya, apalagi mertua gitu ya. Makanya cek bahasa kasihnya apa mertua kita. Ya. Alhamdulillah udah meninggal sih Bu. Saya ingat dulu, masya Allah, almarhumah ibu mertua saya itu, ya bahasa kasihnya itu adalah kata-kata mendukung, ya dan pelayanan.
ketemu sama ibu ya sudah, kita pasti puji dulu ibu mertua dulu ya, puji ibu suruh apa saya, anak saya harus diapain saya ikuti, itu pelayanan kan. Iya, alhamdulillah. Udah ya, kita tutup ya. Iya, tapi sampai sini bisa ditangkap maksudnya ya kajian hari ini ya. Ulang-ulang lagi dulu, 5 bahasa kasih, 1 ujian, 2 waktu, 3 sentuhan fisik, 4 pelayanan, 5 hadiah. Temukan bahasa kasih utama dan kedua dari siapapun. Kalau kita mau menjadi komunikator cinta yang efektif, kan kita yang mau jadi kan? Karena kenapa kita semua? Kenapa kita semua? Karena kita yang taklim. Ya, iya, oke. Terima kasih, maaf lahir batin. Insya Allah, ya kita nanti jumpa setelah Syawal, panjang umur, semua sehat walafiat ya. Insya Allah negara aman, dijauhkan dari mara bahaya. Amin, ya Allah, amin ya Allah. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.